marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor dari lansia.
Mari kita dengarkan warta kita minggu ini. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dengarkan warta minggu kita 23 Juni 2024. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita sekalian, dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita memperkenalkan sorat dan mengisyaratkan maksudnya. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu keempat setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Yang kedua, jemaat yang bertambah. Pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yakni keluarga Bapak Salbert Jartua Sinaga dan Ibu Lasma Boru Pakpahan. Mereka tinggal di Baloi Kolam 1 Blok C nomor 63, masuk ke Wik Baloi Kolam 1 Nazaret. Mereka datang dari HKBP 50, Resort 50, Distrik Sumatera Timur. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. 3. Jemaat yang pindah. Pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 telah pindah dari gereja HKBP Batam, yakni keluarga Bapak Helmi Lorenzi Lain, Ibu Hapian Borsitorus, Darwik Nagoya. Mereka pindah ke jemaat HKBP Tanjung Piayu, Resort Tanjung Piayu. Semoga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja yang baru dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Keempat, memperkenalkan calon sintua. Pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 di HKBP Batam telah diterima menjadi calon sintua atau learning, yaitu Bapak Aida Altom Sipahutar, suami dari Ibu Lisda Boru Nababan, tinggal di asrama polisi Baloi, Darwik Baloi Dipam. Kita berdoa semoga dapat mengikuti pembekalan dengan baik di tengah gereja kita. Kelima, sermon Parhalado HKBP Resort Batam. Pada hari Selasa 25 Juni pukul 19 WIB akan diadakan sermon HKBP Seresort Batam bertempat di HKBP Batam. Dihimbau kepada seluruh Parhalado agar mengikuti kegiatan tersebut. Partangyangan Week. Jadwal dan tempat Partangyangan Week di hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu 26 Juni, Week Baloi Kolam 1 Galilea, Wik Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Seipanas dan Blok 6, Kampung Nanas, Glory Batam Center, dan Nagoya sekitar. Kamis 27 Juni 2024, Batam Kota, tertulis di rumah keluarga Bapak M. Situmeang, Boru Simamora. Yang benar, di rumah Bapak keluarga M. Situmeang, Boru Sihombing. Wik Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan Baloi Kolam 1 Nazaret. Mari kita mengikuti kebaktian Wik kita masing-masing. 7. Kantor gereja. Sehubungan proses renovasi kantor gereja masih berlangsung, maka untuk sementara kantor gereja HKBP Batam dipindahkan ke ruang klinik kesehatan gereja, dipindahkan ke klinik TK Valentin.
8. Jemaat yang meninggal. Telah meninggal dunia pada hari Kamis 20 Juni 2024 Bapak Mahdin Tiopan Arifin Simanjuntak, tutup umur 72 tahun, suami dari Ibu Marsalina Boru Pakpahan dari Wik Bengkong Indah. Pada hari ini diadakan ibadah minggu di rumah duka dan akan dikebumikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kesembilan, Bible Camp Remaja. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 4-6 Juli 2024 bertempat di Komplek Gereja HKBP Batam. Seksi remaja akan mengadakan Bible Camp dan pelepasan remaja HKBP tahun 2024. Maka dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Batam agar mengikuti kegiatan tersebut dengan mendaftarkan diri melalui link yang sudah di-share oleh seksi remaja di grup WA remaja dan WIK. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi remaja dan pendamping remaja HKBP Batam. 10. Pembekalan guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu dan Minggu bertempat di kompleks gereja akan diadakan pembinaan guru sekolah minggu. Dimohonkan kepada seluruh guru sekolah minggu dan calon sintua agar mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan pada anak-anak sekolah minggu. Ke-11, Panitia Tahun Oikumene Inklusif. Dalam memeriahkan program Panitia Tahun Oikumene Inklusif, maka dihimbau bagi setiap week untuk mengikuti pertandingan. Yang pertama CCA dengan peserta Ama, Ina, Naposo atau remaja dan sekolah minggu. Kedua, berpacu dalam buku Ende dengan peserta Ama, Ina, Naposo atau remaja dan sekolah minggu. Yang ketiga, komunikata, peserta 8 orang, pesertanya bebas. Perlombaan akan diadakan hari Sabtu 14 September 2024 dan puncak pertandingan akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024. 12. Bazar makanan Panitia Tahun Oikumene Inklusif. Panitia Tahun Oikumene Inklusif melalui seksi remaja HKBP Batam dalam rangka penggalangan dana akan mengadakan bazar makanan setelah ibadah minggu 7.30 dan 10 WIB. Ke-13, seksi musik. Rekrutmen pemain musik ibadah untuk mengajak jemaat HKBP yang beribadah di HKBP Batam untuk bersama-sama melayani sebagai pemain musik di HKBP Batam dengan komitmen untuk ikut dalam pelayanan musik, bass, drum, gitar, tagading, suling, saksofon, piano, keyboard, dan alat musik lainnya, serta pelayanan song leader. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi musik calon sintua R. Purba. 14. Perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam. Gereja kita sedang mengadakan perekrutan guru sekolah minggu dengan persyaratan jemaat HKBP Batam berperilaku yang baik dan beriman. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, boleh mendaftarkan diri melalui Diakones Deni Silitonga dan Sintua CL Simorangkit. 15. Pengadaan AC Gereja. Program kerja gereja tahun 2024 tentang pemasangan AC di gereja dengan estimasi biaya untuk 10 unit 5 PK dan 4 unit 2 PK, dan biaya pemasangan AC serta penambahan daya listrik adalah sebesar Rp487.600.000. Untuk sementara jumlah dana yang terkumpul sudah bisa kita lihat di layar, dan mari kita bersama-sama berperan serta sehingga AC cepat terpasang. Yang ke-16,
Mohon doa kesembuhan untuk saudara kita, jemaat anggota yang sakit. Nama-nama dapat kita lihat di layar. Bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Tresia Adisha Sitorius dari Wiktiban. Terima kasih atas sumbangannya tersebut. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat untuk mendukung pelayanan gereja kita. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perseorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir, berita keuangan. Saldo akhir per 22 Juni 2024 558.068.803 rupiah. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan kor dari PHD.
Kor NH. Kita puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan lagu 107 ayat 22 sampai 32. Kidung Jemaat 416 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, pada hari ini sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita di minggu ini, karena baru pertama sekali datang melayani di HKBP Lubuk Baja, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Tumbur Rusen Janier Sinaga. Ibu yang melahirkan saya Boru Pardede. Ibu mertua Boru Simamora. Ibu rumah tangga Boru Siregar. Jadi 3 ibu. Yang 2 sudah lewat, yang 1 lagi belum. Dikaruniakan Tuhan 5 anak, 4 laki, 1 perempuan. Yang paling bungsu naik ke kelas 3 SMA lah sekarang. Dang marpaho pudope na penunga songon natorok ubano nate. Melayani di HKBP Tiberias sebagai praktek pimpinan jemaat.
ala odo pehia uluan di hurie ba. Jadi saresok do hita hama kamanginang ate. Nah di bulan 8 tanggal 6 di Yojako di HKBP Tiberias. Nah nyobasan di paditata padita sota padita manalu tiki doh amang situa di Hutagalung Rotu Tiberias. Jadi hampir 1 tahun baru datang ke sini ya teh. Ya. Ala memang songonima jolo kobarna. Ima partinadan di hama kamanginang pasti doarong di sot tulang niba, ado kula hula niba, adong do tulang ni inata te, tulang ni nata singgo tulang tulak wate, iya. Oras madihita saluhuna. Molopida sian natu Batamo Tiberias dari HKBP Bandung Barat ate pindah tuh HKBP Tiberias Nongsa. Ya. Kalau pelayanan sudah agak lumayan lah. Dari huta-huta, pinggiran kota, tu hutan-hutan, sahat muse tu kota metro, masuk muse tu pinggiran di bari-bari Nongsaan ate. Ya. Ima perdalanan liku-liku kehidupan dalam pelayanan di tengah gereja. Firman Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu tertulis dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat Mazmur tadi yang membawa Alkitabnya, ada di sana dituliskan Mazmur 107 ini jilid 5 Romawi ya, jilid 5 Romawi, Mazmur 107 sampai 150. Jadi secara umum penafsir mengatakan Mazmur ini mulai dari 1 sampai 150 itu ibaratnya gambaran kitab daripada Torah atau si Musa, kitab Musa, dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Misalnya pasal 1 sampai 41 itu menceritakan tentang kejadian atau penciptaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan.
pasal 42 sampai 72 itu yaitu tentang hukum Taurat Tuhan. 73 sampai 89 itu adalah tentang kekudusan atau kitab imamat. 90 sampai 106 itu tentang kitab bilangan. Itu sebabnya misalnya pasal 90 langsung tentang untuk menghitung hari-hari kita. 107 sampai 150 bagian kelima. Kitab ulangan, gambaran dalam kitab Musa itu adalah pengulangan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsanya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang bersejarah di tengah dunia ini. Kalau kitab Mazmur ini kira-kira ditulis jenjang waktunya 1000 tahun Bapak Ibu. Kita bayangkan proses 1000 tahun ada di dalam kisah peristiwa kejadian dituliskan dalam kitab Mazmur ini. Artinya apa? Seperti kita baca tadi di situ pasal 107 adalah gambaran Allah telah memberikan keselamatan, telah memberikan sukacita, telah tetap membimbing bangsa yang dikasihaninya supaya beroleh sukacita dan tetap memuji-muji nama Tuhan. Itu gambaran besar kitab Mazmur ini. Bapak Ibu, dalam nas tadi, kalau Alkitab Rainbow ini ada 3 bagian dibuatnya di situ. Yang pertama itu ayat yang ke-23 sampai 28a itu tentang kehidupan orang-orang yang beriman. Itu tentang iman ya. Ayat 28b sampai dengan ayat 30 itu tentang keselamatan. Ayat 31 sampai 32 itu tentang seorang pengikut Tuhan menjadi murid Tuhan yang baik, tentang pemuridan ya. Jadi iman itu, orang yang beriman akan memperoleh keselamatan. Orang yang sudah memiliki keselamatan tadi, dia harus tetap seperti menjadi murid, harus hadir untuk memuji-muji memuliakan Tuhan. Itulah makna daripada pasal 107 ayat 23 sampai 32 tadi. Jadi dalam Alkitab Rainbow terus tertentu dia ada 3 bahagian di dalam maknanya ini. Yang pertama tadi ayat 23 sampai dengan 28a tentang kehidupan, tentang iman kita. Bapak Ibu, orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik sulitnya ataupun tantangan ataupun gelombang hidup ini, harus dia mampu melihatnya secara iman. Itulah orang yang percaya. Karena orang beriman tadi endingnya akan beroleh keselamatan. Masih percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita masih yakin Tuhan itu memelihara kehidupan kita Bapak Ibu? Atau kita hanya mengandalkan pikiran kita di tengah dunia ini? Melalui nats ini tadi mengajari kita bahwa ada orang yang pergi berdagang. Kalau dulu memang ya, membawa barang-barang itu melalui kapal, belum ada pesawat terbang, jalan tol pun belum ada ya. Nah adong olah kuda bubado, apalagi di san bau tak ni unta dua teh ya, tersoni. Gambaran itu membuktikan bahwa perdagangan yang sangat luas itu melalui kapal. Samurat dilewati oleh kapal-kapal yang
ya masih terbatas mungkin. Belum ada jelas navigasinya, ya, radarnya belum ada, hanya mungkin kompasnya juga belum jelas. Yang jelas ya matahari terbit paling dan matahari terbenam, baru awan dan lain sebagainya. Hanya masih itu aturan permainan di kapal. Kalau sekarang ya sudah enak. 5 jam lagi mau terjadi badai, sudah ketahuan sama nahkoda, ya, sudah ketahuan. Atau 10 jam juga sudah ketahuan. Ya Bapak Ibu, ketika dari Nias mau ke Sibolga, punya miliknya Angkatan Laut, kami naik kapal tersebut, satu distrik Sibolga dulu. Ada pemberitahuan, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam ketika kita berangkat, ya kira-kira jam sekian ada badai. Oleh sebab itu tolong jangan dibawa kueni ke dalam kamar. Pada waktu itu musim kueni, ada jemaat di sana memberikan satu pickup kueni untuk dibawa ke Sibolga gratis, ya. Jadi gugum mabuam madonganon adong mali pa masuk tu kamarna nang kepala mangalang kueni non rohana tong di kamari. Terjadi badai, wah semuanya terhuyung-huyung, mabuk karena wanginya kueni tersebut. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Kapten kapal sudah memberitahu nanti malam jam sekian kita akan diterpa oleh badai. Wah, lumayan juga. 3 hari sebelumnya ada juga itu kapal dari Sibolga ke Nias, akhirnya sampai ke Padang, ya, terdampar. Apalagi bulan Juni begini Bapak Ibu, lumayanlah naiknya air laut, ya. Gambaran tadi mampu orang melihat, nahkoda itu melihat atau kapten kapal itu melihat terjadi badai. Kalau dulu belum, hanya feeling saja, hanya keyakinan pasti akan ada badai sebenarnya, tetapi mampu untuk mengatasinya. Para pedagang tadi mengarungi lautan luas. Bapak Ibu, dunia ini diciptakan Tuhan. Sebelum terjadi dunia ini, Kejadian 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa Tuhan itu, Roh Allah itu, ya, merayap di dalam kegelapan samudra raya. Belum, bumi ini belum berbentuk katanya. Artinya apa? Dalam kegelapan laut itu sendiri, samudra itu sendiri, Allah sudah berjalan di sana. Artinya penguasaan Allah atas samudra itu dia sudah lalui. Oleh sebab itu kita juga menjalani samudra kehidupan kita, harus kita bersama dengan Tuhan Allah yang telah mengarungi itu, telah mengalahkan itu. Kita harus juga bersama dengan Tuhan Allah, itu maknanya, ya. Di Kejadian 1 ayat 2 sudah jelas Allah mengatasi samudra itu. Dalam kegelapan sekalipun Allah sudah melewatinya. Kita juga dengan demikian Bapak Ibu, banyak goncangan, banyak juga badai dalam kehidupan kita. Tapi intinya bagi pengkhotbah besar Martin Lloyd Jones mengatakan demikian, umat manusia pada dasarnya sakit dan lemah dan sangat membutuhkan ya, keselamatan. Tak ada seorang pun yang menguasai nasibnya sendiri, tetapi semua tunduk pada apa yang terjadi di dunia.
kita manusia tidak akan mampu menghadapi apa yang kita jalani, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Itu makna yang dikatakan oleh Dr. Martin Lloyd Jones dalam sebuah bukunya. Manusia itu butuh untuk diselamatkan. Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari? Hidup kita ini butuh pertolongan, butuh keselamatan. Seperti gambaran sebuah ilustrasi, seorang anak memiliki sebuah kapal dan dia berhasil ya mendekati ke jalan-jalan ke danau, ya mentes kapalnya tadi, kapal mainannya itu. Dia tes, bagus. Dia di pinggir danau Itian. Tetapi akhirnya karena ada gelombang sedikit, anak tadi tidak bisa lagi menjangkau kapal-kapalnya itu. Makin menjauh, makin menjauh. Kalau dia mau masuk ke dalam nanti bisa tenggelam. Ya. Akhirnya apa? Supaya selamat kapalnya ini, dia minta tolong kepada orang yang lebih besar, lebih dewasa dari dia. Bang, tolonglah kapal saya itu. Yang besar tadi ambilnya batu, ya, ambilnya batu, bukannya. Mulai dan melemparnya ke danau tadi. Pikiran si anak, akal si anak apa? Disuruh dia mengambil kapal itu, menyelamatkan kapal itu, malah mau menenggelamkan, ya, malah mau menghancurkan. Tetapi lama-lama, ya, lemparan si orang dewasa tadi pasti melewati kapal itu. Biar gelombang daripada jatuhnya batu itu tadi ke danau itu bergeser lagi kapalnya ke tepian. Ya. Ada istilah kata tadi, ya, orang dewasa itu melampaui kapalan itu, melemparnya. Dengan jangkauan demikian terjadilah ombak tadi kecil, riak-riak kecil menggeser kapal itu ke pinggiran danau. Baru si anaklah mengerti, oh begitu caranya. Artinya Bapak Ibu, ya, kadang kita tidak mampu untuk menjangkau apa yang kita raih tengah dunia ini. Kadang kita sulit menghadapi, ya, gelombang tadi. Kadang kita berpikiran seperti si anak tadi, saya minta diselamatkan malah dilempari. Ya. Tuhan juga kadang begitu. Dia menghajar anak yang dikasihinya, ya, supaya apa? Supaya kita mengingat kembali kepada kepangkuannya. Seperti gambaran tadi, batu itu melewati kapal itu dilemparkan orang dewasa. Kata melampaui di situ, demikian juga kita, pergumulan atau persoalan ataupun pikiran kita tadi lebih berkuasa Tuhan melampaui apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan daripada kita sendiri. Tuhan itu melampaui akal kita. Tuhan itu melampaui apa yang kebijakan kita yang hendak kita buat. Sehingga kita apa? Karena Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan, kita ingat bahwa Tuhan Allah itu memiliki suatu kuasa yang luar biasa. Supaya kita adalah ingat kembali memuliakan Dia. Anak kecil itu mengakui, oh, lemparan tadi mendatangkan ombak yang kecil. Demikian juga jangan kita pikirkan kalau terjadi duka cita, wah Tuhan sangat kejam, begitu kata kita. Tetapi di balik itu sebenarnya ada makna yang diberikan Tuhan bagi kita. Sekarang ini kalau ada sakit penyakit, ya, detak jantungnya nggak beres, pasanglah dulu ring, ya kan. Habis selesai ring, ya kita ingat
paling ring road kan, ya mutar-mutar begitu. Habis itu nggak bisa lagi bypass. Sesudah habis bypassnya bye-bye gitu kan, ya, kan begitu. Apapun kehidupan kita, ya kita serahkan kepada Tuhan, itu intinya. Orang yang beriman itu selalu teguh dalam keyakinannya, jangan langsung panik. Kadang kita memikirkan langsung ada persoalan langsung panik. Ya. Bapak Ibu, tahun kemarin begitu, itu yang paling bungsu, ya ada telepon si anak dipakai, sekolahnya di Yos Surarso ini. Bu, anak ibu kecelakaan, patah kakinya. Kak si inat tatong mabigi itu. Ya kita selalu aja apa jalan keluarnya. Nah penting isi dope kosanai kan itu naik. Langsung bagaimana kondisinya ya? Di tempat nggak bisa lagi bawa. Ini telepon kan dongan. Oh di dekat di mana kecelakaannya di sini. Oh Jono Tupar Batam Center. Telepon pendeta Sekdis. Datang ke situ, bawa ke rumah sakit. Jepang madok situasi hanate ya, situasi Tyson disikan di Batam Center. Nggak apa-apa mang, ini gambarnya. Kita tenang, ale mulai nata nggak ego ya mang siap udah kitorin do kitor kali do ya kan. Kita tenang menghadapi sesuatu. Kalau kita panik, apa yang kita malah jadi kita yang sakit, tambah penyakit, nggak selesai masalah. Panik itu sama seperti di Markus 4 tadi Bapak Ibu. Gambaran tadi ombak itu bagaimana? Ombak itu mengandung buih, ya. Buih tadi bercampur juga dengan air. Jadi sama seperti ombak tadi, ya. Bisa memperandakan pikiran kita, ya. Baru buihnya tadi air itu mengandung air, baru mengalirlah air itu ke otak atau pikiran kita, manurusi ma'ai kiate, ya. Habis itu bagaimana? Karena sudah diintervensi otak kita, panik, akhirnya hilang kepercayaan. Itulah muridnya tadi dalam Markus 4 itu. Dang disari hom roham kita lahomagoin na hapil labung ni Tuhan Yesus na sida. Kadang begitu kita sudah beriman, kita harus teguh, jangan langsung panik. Itu sebabnya orang yang nomor 1 kian di Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengatakan demikian, hanya satu yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Wala sada nota habiari biarido unang menyasonggopi di ngulunya kana porsia. Yang kedua Bapak Ibu, melalui nats ini adalah digambarkan tentang 28B sampai dengan 30 keselamatan. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, keselamatan. Kita juga sudah dikeluarkan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita. Selama kita masih berdosa, kita cemas sebenarnya. Ahaman waing salahku Tuhan, ahaman waing dosaku Tuhan, ya. Banyak yang demikian terjadi dalam kehidupan kita. Torningo do tikiate opung nami tiki mar 120 tahun asamate may pajulo sude yelenga buruna elana parumainna ngamit to sude pahupuna pe nga gurang namar mito panate, ya. Saya tanya, Pung, kolama kali po opung mati ni ngodok kan, itor tangis do pungon, edang lomorohaku isina. Ya, begitulah gambarannya.
Nilihat surah-surah karya panah satu minarotok kan ngeliling marsait apit samarna mate. Itulah gambaran tadi. Kita hidup ini ya kadang sepertinya tidak adil. Kenapa orang yang begini panjang umurnya, yang begini pendek umurnya, begitu kita pikiran kita kan. Tetapi itulah gambaran keselamatan Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Ada seorang ibu do re mi fa sol la si do gelenga, berarti di atas 5 kan itu seperti tangga nada itu kan, do re mi fa sol la si do. SMP ma nobalga, di bawah 2 tahun siapudan. Victor Mabalu inat tahun sona pegawai amatai, sona pegawai inatai Partani do IP di daerah kota Cania dote ya. Tapi itulah gambarannya. Bagaimana saya selamatkah ini anak ini, bisakah sekolah, bisakah makan. Tapi itulah seorang ibu panidang yon nai amang palitan nami ahinang dah kuri pun nama ngulu peau nang ya. Waktu itu umur ibu itu udah 70 tahun. Tang nilipu mangulu mangiton lujan ima. Jadi bahasa inang margugo satu nai ima dah. Hubua do pese-pese ku para kami sawin na do. Baru kerja di ladang. Tidak manuai yang sama kamanginang. Ya, ada juga anaknya pendeta, ada juga burunya Bibil Pro dan lain sebagainya. Dari mana itu? Berarti Tuhan yang menyelamatkan si ibu tadi dan anak-anaknya. Bukan karena lengkap bapaknya, ada bapaknya supaya selamat keluarga, tidak. Karena lengkap bapak ibunya supaya aman keluarga, tidak. Tuhan sumber keselamatan kita. Itu pada di doa teh, budang do pasu-pasu, tuaka ina, nama balu kan, alias Peter Hatta Paminang, karena semua balu PT. Ya. Tapi itulah gambarannya, keselamatan itu Tuhan Yesus yang punya, memberikan itu kepada kita. Kita tidak mampu memikirkan kehidupan ini, tetapi Tuhan Yesus memberikan berkatnya tadi. Itulah orang yang beriman, dia akan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih yang Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah tentang yang menerima keselamatan itu, dia harus tetap menjadi murid yang teguh beriman. Pemuridan ya. Kita sudah punya iman. Iman tadi menyelamatkan kita. Bukti keselamatan yang kita peroleh, ya kita harus datang tetap memuji Tuhan. Sama seperti ibu yang haduk dohonon bahasa Indonesia janda te, ya. Ikon nama balu dohonon. Yalah janda nanong pengertian na dua kan? Ya, janda kaya kah atau janda miskin? Inna, kan? Doa ke janda nasi ngete. Tak ale melunungan dok nama balu otomatis ditinggal oleh suami atau istri. Kan terbeda dok kan, janda doh duda. Mulu hata mabalu jelas ditinggal suami atau istri. Tidak tertentu di situ jenis kelaminnya mulu hata mabalu. Ada janda doh. Janda kenapa? Ditinggal suami, nah tunggu janda ini kan? Ditinggal kemana? Perantauan namun saya. Perantauannya kemana? Di luar Pulau Batam. Banyak pertanyaan di situ. Tetapi kita melihat bahwa seperti ibu tadi, 8 anaknya, ya, PC dope gelenga siapudan malpadodo buti. Opak naik naso sekolah, opak dope sekolah SD, SMP. Tetapi itulah ibu tadi mengatakan PC dope amang ngamar hari kami sawina.
Itulah gambarannya. Berarti dia tidak pernah memikirkan itu tadi hidupnya. Tarhilala tahe mulutu gereja au 2 jam habis waktu. Nanggo pada 3 meter ngabui husuanan no gadong disan. Now, unang gabi alani tarhilala, gabi malala. Itu kan. Kita hidup ini adalah keselamatan tadi sudah kita peroleh, kita harus kembali memuji memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di ayat 32, biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu. Perpunguan ajo iterin nade. Banyak yang demikian. Tapi kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Mari kita hidupi orang yang beriman, tampil selalu teguh apapun terjadi persoalan dalam kehidupannya, tsunami kehidupan atau gelombang kehidupan ataupun banyaknya goncangan hidup itu, kita akan tetap beriman sehingga kita beroleh keselamatan. Keselamatan itu mendatangkan sukacita bagi kita untuk bergaul tetap dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, berkati menjadi sukacita bagi kami bahwa orang yang beriman yang Tuhan selamatkan, dan bukti keselamatan itu kami selalu hadir memuji memuliakan Tuhan, datang ke hadapan-Mu melalui gereja-Mu, sehingga sukacita kami penuh, iman kami tetap teguh, dan pengharapan kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Berkati ya Tuhan firman-Mu hari ini, kuatkan jemaat-Mu HKBP Lubuk Baca ini, dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa, orang tua, dan juga lansia. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di sini, biarlah hikmat yang daripada-Mu menyertai kehidupan mereka. Berkati juga warta jemaat di tengah gereja ini. Tuhanlah yang menyempurnakan segala pelayanan yang terjadi di tengah gereja-Mu ini, sehingga menumbuh kembangkan iman percaya padamu ya Tuhan di hari yang akan datang. Berkati ya Tuhan pimpinan jemaat di sini, pendeta resort, demikian juga para penatua, seluruh kehidupan gereja-Mu Tuhan. Tuhanlah memberkati sehingga sukacita mereka dalam memuji muliakan Tuhan nyata, kehadiran Allah, dan juga pengembangan kerajaan Tuhan di tengah gereja-Mu ini. Sempurnakan ya Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 sekaligus mengumpulkan persembahan. Adai toba
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Sedetik